Kalau kamu merasa bosan sama casing PC yang gitu-gitu aja, kayak depannya mesh, depan sampingnya kaca atau dual chamber, dan seterusnya, kenalin nih salah satu casing yang anti mainstream dengan desain yang mirip Among Us. Ini adalah Segotep Nexus 1. BTW ini casing limited edition dari Segotep ya. Kalau biasanya casing bagian depan itu mesh atau polos aja, di casing ini ada bulatan yang dalamnya tuh ada sedikit ruangan gitu. Cara bukanya gampang aja kok. Tinggal tekan aja bagian bawah, terus cabut bagian atasnya. Effortless ini mah. Penutup ini pakai sistem magnet di kedua sisi kiri dan kanan. Ruangan ini berfungsi untuk kita taruh boneka atau sesuatu yang kamu suka, apa aja deh. Contohnya di sini langsung dikasih free sama Segotep. Ini tuh semacam blind box Sanrio dari Miniso gitu. Di sini saya dapat yang warnanya pink. Saya kurang ngerti juga sih ya sama karakter-karakter beginian. Tapi satu yang saya tahu, blind box gini juga punya harga yang lumayan loh. Ada di sekitar 100 ribuan. Nice banget kan? Lanjut, kita bahas casingnya. Ini casing secara dimensi standar aja, tapi agak memanjang, jadi terkesan agak bongsor. Dengan panjang di 466 mm, lebar 212 mm, dan tinggi 442 mm. Secara dimensi emang lumayan badag, dan biasanya itu menandakan kompatibilitas yang luas, serta pengalaman rakit yang santai. Karena emang biasanya casing-casing ukuran besar itu pas kita rakit adem ayem aja, nggak susah. Kelihatan dari jumlah lubang-lubang buat kabelnya dan penempatannya udah pas banget. Bagian depannya ini ada LED strip yang bisa nyala nantinya, termasuk pada bagian tabungnya ini. Saya sebut tabung aja kali ya, biar gampang. Tabungnya ini berbahan akrilik bukan kaca seperti side panel, jadi mau buka tutup aman. Tombol front panel ada di bagian atas dengan kelengkapan standar aja. Ada power, restart, 2 USB 2, jack audio, USB 3, dan tombol LED. Tombol ini buat nanti kita ngatur LED di bagian depan ya. Kalau dash filter juga standar sih. Ada satu di bagian atas dan satu di bagian bawah PSU. Casing ini memanjang karena bagian fan depannya itu dipindah ke bagian samping sebagai intake. Mirip-mirip kayak casing model akuarium gitu. Buat buka side panelnya di sini ada tonjolan dikit yang perlu kita tarik karena sistemnya pakai klip. Jujur agak keras sih, jadi mesti hati-hati banget pas ngebukanya. Ketebalan kacanya tebal banget sob, mantep ini. Cuma emang ngeri pecah aja kalau megang kaca tebal dan berat gini. Buat buka sisi satunya pakai 2 baut konvensional dan bahan penutupnya juga sama tebalnya. Pas saya pegang-pegang keseluruhan bodi casing ini, ternyata bener sob, emang cukup tebal. Saya langsung berasumsi kalau casing ini dengan bodi yang kayak gini, biasanya tuh ada di rentan harga 700 atau 800 ribuan gitu. Mantap sih, solid. Slot PCIe-nya di sini ada 4 buah dengan satu slot yang reusable alias bisa dibaut lagi. Kalau sisanya ya lepas lalu buang. Kita beralih ke dukungan casing ini. Muat Mobo MATX hingga 4 slot RAM. Tinggi CPU cooler bisa sampai 165 mm. Cukup tinggi untuk rata-rata air tower. Panjang VGA maksimal ada di 385 mm. Ini aman banget walaupun VGA kamu 3 fan yang flagship sekalipun. Fan casing ini agak unik sih. Sebenarnya kita bisa pakai satu di bagian depan bawah, lalu 2 di samping, 3 di atas, dan 1 di belakang. Tapi yang di depan ini saya rasa nggak perlu dipasang sih, karena lubang buat intake-nya minim banget. Lanjut ke dukungan I/O radiator, bisa muat 360 mm di bagian atas aja. Kalau di samping belum bisa sayangnya. Mengintip ke ruang kabel manajemen, luar biasa lega banget sob. Lihat aja ini, lubang-lubang buat kabel tisnya. Dikasih melimpah sama Segotep. Biar kita ngatur kabel bisa serapih mungkin. Ya ngelihat ruangnya kayak gini sih, saya bisa santai lah kalau ngerakit di casing ini. Buat dukungan storage bisa satu HDD 3,5 inch dan 2 SSD 2,5 inch. Satu SSD-nya bisa ditaruh di bagian samping ini ya, yang ada bracketnya. Lalu untuk kabel-kabel front panel juga udah warna putih semua sob, nice banget. Ada satu kabel SATA yang mana ini harus kamu pasang nantinya ke bagian SATA di PSU-nya nanti.
sebagai power lampu LED yang ada di depan casing ini. Yuk kita rakit aja di casing ini. Dan seperti biasa, saya akan bagikan pengalaman saya merakit di casing ini, serta saya akan sebutkan hal-hal yang saya sukai dari casing ini maupun yang saya kurang sukai dari casing ini. Baiklah, pengalaman rakit di casing ini bener-bener santai aja sih. Lancar jaya bos, pokoknya mah. Ruang kabel manajemen pun semua aman terkendali. Paling sisa-sisa kabelnya aja nih yang mengganggu pemandangan. Tapi biarlah, yang penting kabel-kabel di casing ini bisa ditata dengan baik karena ruangnya lega. Kesimpulannya, rakit di casing ini tidak ada masalah. Sebelum saya sebutkan hal yang saya sukai dan kurang saya sukai, kita lihat dulu deh harga casing ini. Segotep Nexus 1 ini ada di kisaran 530 ribuan. Itu di Shopee ya. Tapi pas saya cek di Tokopedia, malah harganya ada di 430 ribu. Wedan, ini sih sumpah menang banyak. Masa casing 430 ribu dikasih semua hal kayak gini? Belum boneka Miniso-nya tuh yang ada di 100 ribuan. Berarti casingnya 330 ribu dong ya. Ah, ini terlalu gila sih untuk harganya. Beralih ke hal yang saya sukai di casing ini. Udah pasti pertama harga dong ya. Soalnya kalau beneran bisa dapat di 430 ribu sih, kamu bener-bener menang banyak banget sob. Mulai dari build quality casing ini mirip sama casing yang harganya 700 ribuan. Bahannya solid, dukungannya lega banget. Bisa muat ini dan itu. Coolernya bisa tinggi, I/O radiatornya bisa panjang, VGA flagship juga bisa masuk. Terus bonus yang dikasih, walaupun tanpa fan casing, tapi bonusnya blind box dari Miniso sih, bener-bener unik banget. Saya aja baru tahu kalau Segotep punya casing seunik ini. Lalu desainnya yang anti mainstream. Saya sih suka-suka aja ya sama bentuk unik seperti ini. Kayak beda dari yang lain aja. Misal kita taruh di atas meja pun, pasti casing ini eye-catching banget. Jaminan deh dilirik di awal, sebelum orang ngelirik peripheral lain. Tapi tentu ya, desain seperti ini nggak semua orang suka, karena terlalu nyentrik. Kalau saya sih jujur suka-suka aja. Buat hal yang saya kurang sukai di casing ini sih, paling dua aja ya. Itu pun sangat-sangat minor. Pertama, nggak ada warna hitam, alias casing ini tersedia putih aja. Jadi yang setup PC-nya hitam dan pengen casing anti mainstream kayak gini, nggak bisa punya deh. Kedua, ARGB di bagian depan casing ini. Pas saya sambungin ke fan casing ARGB, itu gak bisa sinkron, alias ARGB di fan itu mati. Lalu pas saya colokin kabel ARGB-nya ke Mobo, dia juga sama nggak bisa ikut
ke aplikasi. Jadi kayak RGB di casing ini tuh berjalan sendiri, nggak bisa nge-sync sama yang lain, walaupun disediakan 3 pin RGB. Satu-satunya cara ubah warna ya lewat tombol LED ini. Udah sih, itu aja. Bener-bener minor untuk sebuah casing yang ngasih banyak kelebihan gini. Nah, buat teman-teman yang suka juga sama casing kayak ginian, monggo mampir aja ke tokonya S-Gear. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Menurut saya untuk harga 430.000 ini terlalu bagus. Tapi menurut kamu gimana sob? Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang casing unik satu ini.